Meskipun ini antenanya internal setara dengan yang 5 dB yang antenanya eksternal, worth it buat teman-teman yang baru migrasi atau ada rencana migrasi dari HTB atau dari kabelan ke OLT khususnya EPON. Halo semua, kali ini Bilhanet mau sharing cara setting dan juga nanti sekaligus testing untuk router EPON, ONT EPON yang murah saat ini ya. Ini serinya adalah ZTE F452 EPON ya, jadi bukan Xpon tapi cuma EPON dengan harga 80 ribuan saja. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan performa atau mungkin review dari F452 EPON ini, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Jadi nanti di sini saya setting PPPoE dan juga hotspot sekaligus saya testing selama beberapa hari, nanti hasilnya akan seperti apa. Dan untuk link pembelian nanti saya coba cantumkan di deskripsi video ini ya. Untuk routernya atau ONT-nya seperti ini. Jadi ini ZTE ZXHN F452, tampilannya seperti ini. Depan dan belakangnya sama. Kemudian di sini ada 2 port Ethernet. Kalau tidak salah speknya itu yang pertama gigabit, yang kedua ini cuma fast Ethernet. Ada USB power 12 volt dan ini untuk fiber optiknya SCUPC warna biru. Kemudian di sini ada LED-nya. Langsung saya coba hidupkan ya. Nanti saya setting di komputer. Saya pasangkan sekalian untuk kabel fibernya dari ODP ya. Ini kabel fiber optik dari ODP. Saya masukkan ke sini. Ini bisa dibuka. Jadi ini bisa dibuka biar lebih gampang untuk mencolokkan kabel fibernya. Nanti bisa ditutup lagi. Ini mirip seperti PS ya. Bisa ditaruh di meja seperti ini. Cuma memang tidak ada untuk dipasang ke dinding ya. Tapi sebenarnya bisa saja ya. Kita paku di bawah dan di atas juga bisa. Nah ini LED-nya menyala bagian sini. Ini masih dilapisi plastik. Coba saya biarkan saja. Dan nanti mungkin saya juga testing karena saya juga penasaran pancaran sinyalnya seperti apa. Karena memang kalau dilihat tidak ada antena eksternalnya, cuma antena internal dan 5 dB ya. Ini dari speknya itu antenanya internal 5 dB. Nanti posisi saya taruh di kamar, di ruangan ini, nanti saya keluar coba sinyalnya sampai atau enggak. Atau mungkin nanti saya jejerkan dengan router yang lain yang menggunakan antena eksternal 5 dBi seperti apa ya. Ini sudah menyala dan wifi-nya juga sudah menyala ya ini ya. Saya langsung proses penyetingannya di komputer saja ya, biar lebih jelas menu-menunya. Ini di komputer sudah saya hubungkan ke F452-nya. Nah ini adalah produk dari GG Selling ya, F452-nya. Karena memang di marketplace saat video ini dibuat, harga yang paling murah itu dari GG Selling Store, jadi saya pilih yang harga paling murah di Shopee. Ini sudah terhubung, kemudian saya buka IP gateway-nya 192.168.1.1. Tampilannya seperti ini, ZTE ya. Ini untuk username adminnya adalah super admin. Kalau dari firmware-nya GG Selling itu GG Selling is the best. Kalau untuk firmware dari selain GG Selling itu biasanya adalah support admin. Ada juga yang admin-admin ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dari toko tempat belinya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Di sini sudah langsung muncul infonya ya. EPON connected. Di sini untuk redamannya mendapatkan minus 22,6 dBm. Ini belum terhubung ya. Langsung ke proses penyetingan saja. Ke bagian network. Di sini bisa pilih new one connection. Nah, ini sudah ada one default one
dengan VLAN ID 1011 ini bisa digunakan untuk meremot F452 ini ketika belum disetting tapi sudah terpasang di rumah klien. Jadi kita bisa setting dari sisi server atau dari rumah kita. Saya new one connection, kemudian ini pilih PPPoE, ini root, kemudian ini tetap internet, misalnya username-nya F452. Ini silakan teman-teman sesuaikan dengan secret PPP yang teman-teman buat. Karena PPPoE saya tidak menggunakan VLAN, jadi tidak saya aktifkan untuk VLAN-nya. Kemudian di sini network port ini berarti LAN ya, LAN 1 dan LAN 2. Ini bisa teman-teman sesuaikan, silahkan, dan saya pilih SSID 1 untuk rumahannya atau untuk jalur PPPoE-nya. Ini dibiarkan apa adanya saja, kemudian di add, lanjut buat sekalian new one connection lagi untuk bridge. Nah, di sini kalau kita pilih package tipe IPOE ini tidak bisa diganti bridge. Ini artinya sistemnya kita bridge numpang lewat PPOE kayak gitu ya ini ya. Jadi silakan teman-teman pilih PPPoE-nya, jalur utamanya, kemudian connection modenya pilih bridging. Jadi nanti tetap asalkan di Mikrotik itu satu interface, PPPoE dan hotspot itu masih satu interface, ini nanti bisa bawa jalur hotspotnya. Bridging, kemudian bisnis tipenya other saja. Karena hotspot saya juga tidak menggunakan VLAN, jadi saya tidak enable VLAN-nya. Kemudian LAN portnya misalnya LAN 2, network port 2. Dan juga SSID 2. Add lagi. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian ke ini untuk LAN, ke WLAN. Di WLAN untuk SSID saya biarkan ya. Kalau di tempat teman-teman silakan disesuaikan dengan keinginan kliennya mau dikasih nama WiFi apa. Ini saya biarkan, saya buat saja untuk SSID 2 hotspotnya. Saya enable dulu, kemudian ini misalnya voucheran F452 gini ya. Kemudian ini dipilih non karena untuk voucheran. Save. Coba ke WLAN advanced set. Nah, ini disconnect karena merubah settingan WiFi ya. Saya koneksikan ulang. Di WLAN advanced set ini teman-teman bisa ganti channelnya sesuai keinginan. Ini saya pilih automatic saja. Bandwidthnya pilih 20 MHz saja ya, jangan yang 40. Untuk meminimalisir interferensi 2,4 GHz-nya. Yang ini dibiarkan saja. Ini karena tidak ada perubahan jadi tidak saya save. Nah, ini sepertinya sudah selesai ya. Mungkin teman-teman perlu untuk mengubah username dan lain-lain ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan saja. Di sini saya cek sudah connect atau belum di bagian menu. Nah, ini one site info. Sudah connected untuk PPOE-nya, sudah mendapatkan IP 192.168.3452. Ini nanti sekaligus buat tes apakah sudah bisa di remote atau belum ya. Jadi ini sudah connect, tes, sudah bisa membuka Google ya. Jadi PPPoE-nya sudah terhubung ke internet. Saya ini logout dulu biar nanti untuk remote manajemennya bisa login lagi. Kemudian coba tes untuk jalur hotspotnya ya, voucher F452. Nah, ini bisa membuka login page. Coba login dan sudah bisa login menggunakan kode voucher. Nah, kemudian saya coba remote manajemennya sudah langsung aktif atau enggak. Saya hubungkan ke WiFi dari Mikrotiknya, jadi di luar F452-nya. Ini sudah terhubung ke WiFi dari Mikrotiknya. Kemudian saya coba buka IP remote dari PPPoE-nya tadi. Dan memang sudah bisa langsung di remote ya. Coba login menggunakan yang user admin ya, buat testing sekalian. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk yang login usernya. Jadi intinya untuk remote management bisa langsung aktif ya. Kemudian untuk hasil pancaran sinyalnya teman-teman bisa simak di video berikut ini. Ini sekarang saya coba testing untuk pancaran sinyalnya ya dari yang F452-nya. Ini sudah hidup. Saya jejerkan dengan GM220S yang sama-sama ONT bekasan. Ini tidak saya hubungkan, jadi cuma nanti buat testing kepekaan sinyal dari F452-nya saja. Ini saya pakai
rekam layar saja biar nanti bisa merekam layar HP-nya. Jadi saya keluar dulu ya dari ruangan ini. Nah, ini sekarang saya sudah di luar ruangan, sudah melewati 2 tembok ya, atau 2 dinding. Intinya sudah di luar kamar ya. Saya cek untuk sinyalnya seperti apa. Nah, di sini juga terlihat yang GG Selling GM220 dan juga GG Selling F452. Jadi pancarannya sama saja ya. Meskipun yang F452 ini antenanya internal, tapi untuk sinyalnya terdeteksinya mirip dengan yang antena eksternal. Ini bisa dicek minus 69 dB. Kemudian yang 220S GM220 ini juga sudah terhubung mendapatkan minus 76 malah ya. Coba menggunakan WiFi MAN. Ya, di sini yang GG Selling F452 minus 69. Yang ini minus, yang GG Selling minus 78. Jadi kalau secara sinyal F452 ini cukup bagus untuk kepekaan atau jarak pancar sinyalnya. Nah, ini untuk ZTE F452 sudah testing. Saya hidupkan dan testing sehari semalam lebih ya. Untuk jangkauan sinyal, meskipun ini antenanya internal, bisa dibilang ini bagus, setara dengan yang 5 dB yang antenanya eksternal. Kemudian untuk performa dipakai lebih dari 5 HP juga masih aman. Kemudian untuk dicabut atau mungkin terputus dari server misalnya ya. Misalnya kabel dari server atau kabel fiber optiknya terputus, itu juga untuk koneksinya nanti langsung dial PPPW lagi. Saya coba contohkan juga. Ini sudah saya cabut ya. Di sana terlihat terminating. Saya coba pasang lagi. Nah, ini disconnect ya. Di sana loopnya sudah terlihat. Ini sudah saya pasang lagi. Dan langsung connect. Jadi di sini ada tulisannya connected lagi. Ini ya. Kemudian untuk di testing remove active connection dari menu PPP aktif, kemudian dihapus active connection, ternyata untuk seri F452 ini cukup lama untuk bisa connect ulang. Jadi sudah beberapa kali testing itu lebih dari 5 menit, antara 8 sampai 10 menitan itu baru bisa connect lagi. Jadi kalau menurut saya pribadi untuk ZTE F452 ini tetap worth it buat digunakan, khususnya buat teman-teman yang baru migrasi atau ada rencana migrasi dari HTB atau dari kabelan ke OLT, khususnya EPON. Jadi dengan harga 80 ribuan sudah bisa mendapatkan ONT EPON dengan sinyal yang sepertinya tidak akan dikeluhkan oleh klien-kliennya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk setting dan review dari ZTE F452. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari referensi EPON ONU murah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.